Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitahukan dan memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dari cerita tentang Daud dalam bacaan pertama yang dapat kita maknai itu ketika Tuhan memurnikan hati kita, apa yang terjadi dengan kita.
Dalam beberapa hari lalu kita mendengar cerita tentang Daud yang tidak mampu melihat kesalahannya sendiri karena hatinya belum dimurnikan oleh Tuhan. Dalam bacaan hari ini, Daud tampak sebagai orang yang hatinya sudah dimurnikan oleh Tuhan, dan yang terjadi, ia mampu melihat Tuhan di dalam diri orang yang mengutuki dan membencinya. Ini tentu sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu, dalam hidup kita bisa menemukan kenyataan bahwa orang yang tampaknya baik-baik saja seketika berubah jadi tidak baik. Jangan dulu berpikir tentang kejahatan orang itu, karena yang perlu dicari adalah siapa tahu ia kerasukan setan, atau siapa tahu Tuhan berbicara melalui orang itu untuk kita, sehingga menghadapi apapun kenyataan orang yang tiba-tiba berubah, kita jangan cepat-cepat menilai kejahatannya. Yang perlu kita maknai, mungkin melalui orang itu Tuhan mau berbicara sesuatu kepada kita, atau mungkin ia sedang kerasukan setan, sehingga kita tidak perlu cepat-cepat mempersalahkannya. Daud tidak mempersalahkan orang yang mengutuki dan mencaci maki dia. Malah kepada orang yang membela Daud, Abisai, dia mengatakan, tidak usahlah saya dibela, orang anak saya saja tidak suka dengan saya. Mungkin Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada saya melalui apa yang dikatakan oleh orang itu. Kemurnian hati membantu kita untuk bisa melihat Tuhan dalam kenyataan, seperti yang kita dengar dalam beberapa hari lalu. Kemurnian hati juga bisa membuat kita menemukan apa sebenarnya yang terjadi dengan orang atau diri kita. Itulah yang terjadi dengan si kerasukan setan dalam Injil. Ketika ia dikuasai oleh iblis, ia tampak brutal dan tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan dan mengekangnya. Tapi ketika Yesus datang, malah ia cepat-cepat lari lagi mau menjumpai Yesus. Di sini kita menemukan bahwa kadang-kadang setan lebih gesit melihat Tuhan daripada kita manusia. Kalau setan saja bisa melihat Yesus dan kekuatan Yesus, apalagi kita yang jadi murid-murid Yesus. Apa yang membuat kita tidak mampu menemukan dan melihat kekuasaan dan kekuatan Tuhan? Lagi-lagi jawabannya kembali ke hati. Ketika hati kita murni dan bersih, pasti kita mampu melihat Tuhan. Kita seringkali sibuk dengan pekerjaan, dan kesibukan dengan pekerjaan membuat kita lupa dengan kehadiran Tuhan yang sebenarnya sedang menyertai kita. Banyaknya kesibukan dan persoalan juga membuat hati kita gampang dikuasai oleh iblis. Maka kalau kita lagi penat dengan persoalan, pasti kita gampang marah, gampang jengkel. Dan saat itu pasti kita tidak bisa melihat dan menemukan Tuhan yang selalu hadir ada bersama kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, penting untuk selalu memurnikan hati. Dan seperti yang saya bilang, tujuan kita ikut misa dan doa itu untuk memurnikan hati kita setelah terkontaminasi dengan banyak kenyataan, persoalan, dan juga gejolak kehidupan yang membuat mata hati kita kabur. Semakin sering kita tidak berdoa, semakin sering kita tidak ikut misa, nanti kita semakin menemukan bahwa hal-hal yang tidak baik itu biasa-biasa saja. Pasti kita tidak merasa kita bersalah dan berdosa kalau kita jarang cuci hati. Dan semakin jarang kita berdoa dan kita tidak pergi misa, kita merasa itu normal, dan bahkan kita merasa kita hebat karena tidak ikut misa dan tidak berdoa. Bisa saja kita berdalih, sama saja, kamu yang sering ikut misa dan sering berdoa,
hidupnya tidak lebih baik dari kami yang tidak ikut. Nah, ini sebenarnya sudah tumpul hatinya, karena menganggap yang tidak baik itu baik dan prestasi. Itulah kenapa kita bicara suara hati dan hati nurani, supaya Tuhan selalu mengasah hati kita, karena fungsi suara hati itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Orang yang kemudian kebal dengan kejahatan itu karena memang dia tidak pernah memurnikan dan menyucikan hatinya. Semakin sering kita memurnikan dan menyucikan hati, semakin kita sensitif dan peka untuk merasa kalau tidak misa dan tidak berdoa, rasanya hampar dan hampa. Kita yang sudah sering ikut misa dan sering berdoa pasti merasa kering dan hampa kalau lama tidak misa dan tidak berdoa. Itu karena memang hati kita sudah kabur. Jadi penting kita memurnikan hati melalui misa dan doa untuk kita mampu menemukan, siapa tahu Tuhan hadir lewat diri orang-orang, bahkan dengan orang membenci dan mencaci maki kita. Jangan dulu kita melihat itu sebagai kejahatan. Seperti prinsip Daud, siapa tahu dengan cara itu Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan ingin menyadarkan, Tuhan ingin membuat kita lebih berpasrah kepada Tuhan lagi. Juga kita perlu menyucikan dan memurnikan hati agar bersama Yesus kita tuh menjadi pribadi-pribadi yang juga ditakuti oleh setan. Perlu kita memaknai bahwa ketika setan, orang yang kerasukan setan melihat Yesus datang, ia lebih dahulu pergi menjemput dan berkata kepada Yesus, Yesus, tolong jangan usir kami. Kalau Yesus selalu ada dan berjalan bersama kita, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah takut setan. Kita tidak akan pernah takut leak. Bahkan setan atau leak lebih dahulu melihat ada Yesus di dalam diri kita, lalu dia cepat-cepat bilang, tolong jangan ganggu saya, tolong jangan usir saya. Jadi setan itu sejatinya takut dengan Tuhan. Tapi seringkali kita orang-orang yang beriman, rajin berdoa, rajin misa, malah lebih takut dengan setan. Padahal setan takut kita. Akhirnya saya menseringkan cerita dari Romo Liber. Satu kali dia diminta untuk mendoakan orang yang lagi kerasukan di Gumri. Dia juga kan takut pergi. Terus dia ambil hosti. Dia bawa hosti, dia junjung di kepalanya. Satu untuk beri ke yang kerasukan, satu untuk jadi bekal untuk menguatkan dia. Terus saya bilang, kau tidak rasa cukup bawa minyak suci? Oh, beda Romo. Kalau kita bawa hosti, setan itu cepat takluk dan takut. Dan yang terjadi, begitu dia mau sampai, orangnya sudah lebih dahulu berteriak, orang yang kerasukan itu. Jadi kekuatan Tuhan, kekuatan Ekaristi. Sama juga dengan cerita dari suster waktu itu di Rumah Sakit Semarang, ketika ada suster yang lewat bawa komuni untuk orang sakit, banyak pasien-pasien yang tidak Katolik termasuk Muslim melihat bahwa seperti ada anak kecil yang ikut dengan suster. Begitu pulang tanpa bawa hosti, sudah tidak lihat lagi anak kecil itu. Artinya apa? Ada malaikat yang menyertai. Penting selalu berjalan bersama Yesus, penting untuk menyucikan dan memurnikan hati, supaya kita selalu melihat Tuhan, dan bersama Tuhan kita dilihat oleh iblis itu sebagai sesuatu yang punya kekuatan, yang bisa mengalahkan dia. Semoga Tuhan memberkati.